Dr. Haji M. Galib M.A. selaku Ketua Sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Maha Guru, Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Muhammad Khalifah Mustami SAG MPD selaku penguji utama 1. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Maha Terpelajar Dr. Haja Mishkat Malik Ibrahim MSI selaku penguji utama 2. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Maha Terpelajar Dr. Baharuddin MM selaku penguji utama 3. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Maha Terpelajar Dr. Astuti SAG MPD selaku penguji eksternal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Bahadim Rama MS selaku promotor sekaligus penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Haja Siti Syamsuduha MPD selaku co-promotor 1 sekaligus sebagai penguji. Terkhusus kepada kedua orang tua promovendus yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Abdul Rahman dan Ibu Nurliah yang selama ini telah membesarkan dan mendidik promovendus dengan penuh kasih sayang dan selalu mensupport promovendus dalam menempuh pendidikan mulai dari jenjang yang paling dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi. Kepada keluarga saya, saudara-saudara saya, sepupu saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, kepada guru-guru saya yang sempat hadir, kepada staf pasca sarjana, kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, adapun judul disertasi yang akan promovendus promosikan pada kesempatan ini adalah pengaruh komunikasi organisasi dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja serta dampaknya terhadap kinerja guru pada Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba. Penelitian promovendus memuat 11 rumusan masalah yang di dalamnya terdiri dari 2 jenis rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif dan rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif di dalamnya memuat 4 rumusan masalah yang menanyakan tentang realitas masing-masing variabel, baik pada variabel komunikasi organisasi, budaya organisasi, motivasi kerja, dan kinerja guru. Sementara rumusan masalah asosiatif memuat 7 rumusan masalah yang menanyakan tentang pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung yang dimaksudkan adalah pengaruh langsung komunikasi organisasi terhadap motivasi kerja guru, pengaruh budaya organisasi secara langsung terhadap komunikasi terhadap motivasi kerja guru, pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja guru, pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja guru, pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja guru, dan 2 rumusan masalah terakhir adalah rumusan masalah yang menanyakan tentang pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh tidak langsung komunikasi organisasi terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja, dan pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja di Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba. Penelitian promovendus ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan menggunakan metode ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru yang terdapat pada Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 236 orang guru, sebanyak 7 Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba. Penentuan sampel kemudian ditentukan oleh promovendus dengan menggunakan probability sampling melalui simple random sampling, sehingga jumlah sampel yang diperoleh oleh peneliti melalui perhitungan rumus Lopin dengan tingkat presisi 0,01% itu sebesar 231 orang guru. Instrumen yang digunakan oleh promovendus untuk mengumpulkan data adalah kuesioner
atau angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data kemudian yang digunakan oleh Promovendus adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial dengan menggunakan structural equation modeling melalui analisis SMART-PLS. Hasil penelitian Promovendus secara realitas pada masing-masing variabel secara kuantitatif menunjukkan bahwa realitas komunikasi organisasi itu sebesar 84,56%. Realitas budaya organisasi itu sebesar 86,92%. Realitas motivasi kerja guru sebesar 85,85% dan realitas kinerja guru sebesar 85,94%. Kemudian hasil pengujian hipotesis dari penelitian Promovendus membuktikan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap motivasi kerja sebesar 18%. Budaya organisasi berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap motivasi kerja sebesar 28,5%. Komunikasi organisasi berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 5,1%. Budaya organisasi berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 5,3%. Motivasi kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru sebesar 25,1%. Komunikasi organisasi berpengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 4,5% melalui motivasi dengan total pengaruh yang dihasilkan sebesar 19,2%. Budaya organisasi berpengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja sebesar 7,1% dengan total pengaruh 24,9%. Dari hasil penelitian Promovendus membuktikan bahwa variasi budaya, variasi motivasi kerja guru itu dijelaskan oleh komunikasi organisasi dan budaya organisasi sebesar 84,1%. Dan variasi kinerja guru dijelaskan oleh budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan motivasi kerja guru sebesar 84,4%. Dari hasil penelitian Promovendus kemudian melahirkan asumsi bahwa keberhasilan organisasi pendidikan itu sangat ditentukan oleh kualitas kerja dari gurunya. Karena gurulah yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru, dan guru dalam menghasilkan kinerja yang berkualitas itu sangat ditentukan oleh intensitas motivasi kerja yang dimiliki, yang didukung oleh efektifnya komunikasi organisasi yang dijalin dan kondusifnya budaya organisasi yang diterapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promovendus. Selanjutnya kita memasuki babak pertanyaan. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak Dr. Baharudin MN. Disilakan mengajukan pertanyaan. Waktunya 7 menit. Baik, jangan lupa subscribe, like, and share. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Dr. Haji Muhammad Ghani. Saya hormati para dewan penguji, saya hormati keluarga besar Promovendus, saya hormati para sponsor Promovendus, Ambil waktu. terkhusus lagi kepada saudara Promovendus, saudara Daniel. Pertama saya menyampaikan selamat ya atas promosi doktornya pada pertama saudara
Pembindus. Saya ingin tahu dulu apa yang melatar belakangi sehingga nama saudara diberi nama Daniel. Tanya itu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang melatar belakangi sehingga nama saya dinamakan sebagai Daniel, secara jelasnya mungkin orang tua saya yang lebih tahu, tapi berdasarkan dari cerita yang saya dengarkan bahwa mereka menaruh harapan besar dengan menyebutkan, dengan memberikan nama Daniel kepada saya karena pernah suatu ketika ia menghadiri suatu pertemuan dan pembicaranya adalah orang besar dengan nama Daniel, sehingga diberikanlah nama Daniel itu agar dengan harapan bisa seperti yang pembicara tersebut. Ya, kasih ya. Saya kira Daniel lain di Tator. Baik, saudara Daniel. Yang kedua, umurnya Daniel sekarang sudah berapa? Sekarang 27 tahun Pak. 27 tahun. Artinya kan masa ini kan masa-masa produktif ya. Yang paling tidak ya sudah perlu berpikir ke depan. Selanjutnya ada tidak yang hadir pendamping di sini? Pendamping belum hadir, Ustaz. Yang paling tidak ada orang tua. Ada orang tua, ya. Masih orang tua, Ustaz. Ya, baik. Saya ingin mengkonfirmasi ke saudara Daniel sebagai peneliti di lapangan yang berkaitan dengan budaya organisasi di 7 MTS ya, di Bulukumba. Apakah ke-7 MTS di Bulukumba itu memiliki perbedaan karakter yang berkaitan dengan budaya organisasi, terutama yang saya inginkan adalah budaya kerja, karena ini bersentuhan langsung dengan kinerja guru. Ada tidak karakter yang dimiliki setiap sekolah yang berkaitan dengan budaya organisasi, terutama yang budaya kerja? Karena ini kan intinya yang ingin dicapai adalah dampaknya kinerja guru di MTS Bulukumba. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan budaya organisasi, budaya kerja yang diterapkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Bulukumba itu mengacu pada 5 nilai budaya kerja yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara umum, nilai-nilai dominan yang diterapkan oleh ke-7 Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba itu secara umum memiliki nilai dominan yang sama. Tetapi ketika kita melihat dari segi implementasinya, nilai 5 budaya kerja tersebut itu pasti akan memiliki sub-sub budaya yang akan menjadi ciri khas pada setiap madrasah yang 7 tersebut. Namun secara spesifik terkait dengan perbedaan-perbedaan yang menjadi karakteristik tersebut itu tidak sampai Promovendos melakukan analisis terkait dengan perbedaan pada masing-masing madrasah yang 7 yang berjumlah 7 madrasah tersebut. Tetapi budaya dominannya itu mengacu pada 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa itu 5 budaya kerja itu? 5 nilai budaya kerja yang pertama ada integritas, profesionalitas, inovasi, keteladanan, dan tanggung jawab. Oke, ya baik, terima kasih. Selanjutnya, saya melihat juga dari hasil penelitian saudara ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ternyata bahwa budaya organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja guru di MTS Bulukumba itu saya lihat hasilnya sangat rendah ya, kurang lebih 5,3%. Kira-kira faktor apa yang membuat sehingga bisa terjadi hanya sampai 5,3%? Baik, terima kasih Pak. Pengaruh budaya organisasi secara langsung terhadap kinerja guru cenderung kecil. Yang pertama disebabkan oleh adanya peran motivasi kerja sebagai variabel intervening, sehingga ketika
motivasi dilibatkan, maka pengaruh tersebut akan bertambah menjadi 24,9%. Sehingga peran motivasi kerja guru di sini sangat menentukan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Karena ketika dilihat secara sendiri, budaya organisasi ini tidak dapat berkontribusi besar ketika tidak melibatkan motivasi sebagai daya penggerak dari seorang guru tersebut. Ya, saya kira cukup karena lampu sudah menyala. Terima kasih Bapak Dr. Baharudin MM. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Ibu Dr. Haja Rizkat Malik Ibrahim MSI. Coba. Bagaimana pertanyaannya? Kayaknya paling lagi tidak siap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang dalam hal ini Direktur Pasca Sarjana Universitas Makassar dan segenap tim penguji, promotor dan co-promotor, dan yang teristimewa pada hari ini penguji eksternal Ibu Dr. Astuti dari Yayan Bone. Ya. Yang saya hormati keluarga besar, tamu kehormatan dari Promotendas dan segenap para hadirin yang sempat mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya tentu mengapresiasi Pak Daniel, ya, sudah berada di titik ini, berada di momen di mana Promotendas akan mempromosikan, ya, akan memberi informasi kepada kita terkait apa yang bisa ditawarkan dari hasil penelitian ini, sehingga layak nanti disebut bahwa sebagai seorang dokter dan sebagai alumni. Saya tahu betul, ya, saya paham bagaimana kegigihan dan keuletan dari Daniel selama proses tahap, saya sebut tahap validasi, tahap pengujian dari hasil penelitian ini, baik itu secara konseptual dan baik itu secara metodologis, secara empiris, semua dilewati dengan baik. Dan saya tahu bahwa promotor juga mengakui itu, termasuk saya sebagai seorang penguji beberapa kali berinteraksi, ya di atas rata-rata lah untuk pekerjaan dari hasil disertasi ini. Nah, yang menarik ya dari ini, Anda kan mengangkat ini komunikasi organisasi dan budaya organisasi itu dalam tataran untuk manajemennya. Lalu Anda mengasosiasikan untuk melihat kaitannya, pengaruhnya dengan motivasi yang lebih sifatnya motivasi kerja yang ada pada guru, ya, baik itu secara internal, eksternal motivasi itu, dan dilanjutkan dengan melihat dampaknya langsung kepada kinerja guru. Nah, kalau melihat komunikasi organisasi dan budaya organisasi, ada satu yang tidak bisa dihindari. Ada yang beririsan itu biasanya seperti misalnya ada dari sisi gurunya atau dari sisi yang terlibat di organisasi itu adalah stres kerja atau ada konflik kerja biasanya. Dan saya kira itu Pak Daniel ada dibahas ya, ada dibahas ya. Dia beririsan dengan budaya organisasi atau budaya kerja itu. Mungkin bagus dijelaskan Pak Daniel kepada kita bagaimana sih itu keterkaitan budaya kerja itu dengan konflik yang biasa terpicu di suatu lembaga itu. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan kebudayaan yang sangat beragam. Sehingga tidak mengherankan ketika dalam suatu organisasi kita temukan orang-orang yang bekerja berkumpul untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, inilah yang sering memicu terjadinya konflik karena terjadinya etnosentrisme
terjadinya misunderstanding of culture value, dan terjadinya stereotip, dan terjadinya prasangka. Nah, disinilah pentingnya hadir budaya organisasi sebagai sistem pemahaman bersama yang dianut oleh anggota organisasi supaya budaya yang berlaku pada masyarakat masing-masing orang yang bekerja dalam organisasi tersebut itu dikontrol dan mengikuti aturan budaya yang berlaku dalam satu organisasi. Karena ketika masing-masing membawa budayanya dari budaya masyarakat mereka masing-masing, maka itu akan memicu terjadinya etnosentrisme, menganggap bahwa budayanya itu yang paling benar, sehingga terjadi misunderstanding of culture value. Makanya harus ada budaya dominan yang dicanangkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik kerja dalam kaitannya dengan budaya organisasi. Karena budaya organisasi sendiri itu adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku para pekerja dalam suatu organisasi yang merupakan sebagai pemahaman bersama yang dianut oleh keseluruhan anggota organisasi yang membedakan dengan organisasi yang lainnya. Artinya begini, konflik kerja ya itu bisa turun ya ketika budaya organisasi terbangun dengan baik. Seperti itu? Ya, betul Ibu, karena dengan banyaknya anggota organisasi yang menerima nilai-nilai inti suatu budaya organisasi dan semakin besar komitmen mereka terhadap nilai-nilai inti tersebut, maka semakin kuat suatu budaya organisasi dan akan menghindarkan organisasi tersebut pada pelaksanaan tugas yang sifatnya formalitas. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah tentu ya, saya mau masuk ke implikasi, ya, implikasinya. Karena kan ini secara secara konseptual sudah sangat diuji ya, termasuk di pengujian hipotesis-hipotesis yang Anda kemukakan. Nah, tentu ada implikasi dari penelitian ini atau efek domino lah ke depannya seperti apa itu ya dampaknya itu. Mungkin bisa diberi contoh implikasi, apakah ada implikasi ke kebijakan, dan Anda kan juga berangkat dari situ ya, budaya tadi, atau mungkin implikasi praktek yang bisa langsung di lembaga sekolah, atau mungkin ada beberapa implikasi yang kemungkinannya bisa didapatkan. Satu aja implikasi konsepnya atau praktek atau kebijakan. Implikasi penelitian ini secara praktikal itu membuka cakrawala berpikir bagi para pengelola lembaga pendidikan, khususnya kepala sekolah dan guru-guru, akan pentingnya menerapkan komunikasi organisasi yang efektif dan budaya organisasi yang kondusif, karena itu berdampak pada motivasi kerja yang kemudian pada akhirnya berdampak pada kinerja yang dihasilkan, dan pada akhirnya lagi akan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Haji Ustaz Manik Ibrahim MSI. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Khalifah Mustami MPD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang dalam hal ini adalah seluruh dewan penguji, promotor dan kopromotor yang pada ujian promosi saudara Daniel ini, dan seluruh hadirin yang tentu saja saya sangat hormati gitu ya. Pertama-tama ya Pak Daniel ya, saya dulu sudah pernah mengucapkan selamat ya, sekarang tidak usah saya ucapkan selamat. Faktanya Pak Daniel tidak begini caranya menyiksa orang, Pak. Ya. Ini ringkasan atau siksaan untuk penguji.
Iya. Jadi karena begini pas susah dibaca, kecil sekali. Iya, dan saya lupa ambil look delete untuk melihatnya. Jadi susah. Jadi karena Bapak bikin begini ya saya buat pertanyaan. Makanya saya tidak katakan selamat Pak. Oke, saya mau bertanya Pak Daniel. Tolong disimak baik-baik ya dan dijawab dengan baik. Ya. Ya, variabel yang Anda teliti ini kan yang memiliki kompleksitas ya biasa gitu. Jadi kemudian saya mau bertanya, minta disampaikan dasar penetapan variabel eksogen dan endogen. Dasar penetapannya itu, karena siapa tahu yang saya tanya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Dasar penetapan variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi dalam hal ini adalah kinerja guru dan motivasi kerja. Dasarnya saya tidak minta dijelaskan itu yang mana variabel eksogen, yang mana variabel endogennya Pak. Jadi biasakan merespon pertanyaan yang ditanyakan saja. Saya minta itu dasarnya, saya tidak minta dijelaskan. Tolong jelaskan yang mana variabel endogennya, yang mana variabel eksogennya. Ya, waktu kita sebentar masalahnya. Lanjut. Variabel eksogennya adalah variabel komunikasi organisasi. Saya tidak minta itu, saya minta dasar penetapannya. Ini saya tempatkan endogen, ini saya tempatkan eksogen. Ini dasarnya, ini dasar teoritisnya. Saya berdasar pada penelitian yang dilakukan orang dengan membaca artikel internasional begini. Itu yang saya minta. Tapi Anda mau berputar-putar lain lewat 1-0. Ya. Anda menggunakan dalam analisisnya adalah set. Pertanyaan saya, jadi ingat ya, respon baik-baik pertanyaan. Ya. Berapa jumlah persamaan yang muncul yang didasarkan pada hubungan antara variabel endogen dan eksogen misalnya? Pertanyaannya, berapa persamaan yang muncul? Dulu waktu seminar hasil tidak ada persamaan itu. Lalu saya meminta ketika Anda datang untuk meminta syarat ujian promosi, saya bertanya sudah ada persamaannya? Iya sudah ada. Dan saya sampai hari ini tidak mengecek itu. Iya, maaf ya, saya tidak baca ini naskahnya lagi. Makanya saya sekarang bertanya, ada berapa persamaan yang Anda hasilkan? Persamaan struktural yang saya hasilkan itu ada 2 Prof. Karena 2 variabel yang bertindak sebagai variabel endogen. Anda mengatakan ada 2. Bagaimana dengan orang yang mengkomplain ya bahwa untuk sen masalah yang sederhana saja itu minimal 3 persamaan struktural yang dihasilkan. Ya, saya mau sampaikan bahwa disitulah kelemahannya ini disertasi. Ya, terlalu sedikit persamaan struktural yang Anda hasilkan untuk menjelaskan banyak hal. Tidak bisa. Ya, harus banyak. Oke. Siapa waktunya? Ini gara-gara ini yang bikin susah saya ini, sehingga saya berpikir yang balas dendam bikin susah juga kamu. Ya ini untuk calon dokter yang lain, karena ada juga itu temanku calon dokter juga, nanti dibikin susah juga bisa bikin ringkasan yang grupnya tetap ya standar lah. Iya, ini tidak bisa dibaca ini, waduh. Ya, oke.
Kenapa? Waduh. Emang itu lampu penyelamat. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat karena selamat oleh lampu. Terima kasih Bapak Dr. Adam Khalifah Bustami Bere. Selanjutnya saya persilakan penguji 4 penguji eksternal Ibu Dr. Astuti SAG EPY. Penguji eksternal ini waktunya bisa sampai 10 menit. Silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana sekaligus Ketua Sidang, yang saya hormati para promotor sekaligus penguji, dan yang saya hormati pula para penguji pada kesempatan ini, dan yang saya hormati pendamping saudara Daniel, orang tua yang sempat hadir dan patut disyukuri karena disaksikan oleh orang yang sangat mencintai saudara Daniel, yang selalu mendoakan siang dan malam keberhasilan Daniel. Dan yang saya hormati keluarga besar Daniel yang sempat hadir, teman-teman seperjuangan di pasca, dan para tenaga kependidikan pasca sarjana. Dan pertama-tama saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku penguji eksternal. Dan ini pengalaman pertama saya selaku penguji eksternal, dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya saya sangat siap. Dan flashback sedikit mengenai Daniel ini. Saya mungkin orang pertama juga yang sangat terharu karena saudara Daniel sudah berdiri di podium panas. Saya ingat perjuangannya mulai dari S1, karena memang Daniel dikenal orang yang jujur, orang sabar, telaten. Karena waktu itu saya sebagai kapolanya, dan saya juga mengajak untuk melakukan penelitian bersama. Kenapa Daniel pilihan saya? Karena memang memiliki kemampuan di dalam menulis karya ilmiah. Itu. Kemudian di tahun 2018 menjadi mahasiswa yang terbaik untuk prodi MPI dan juga tercepat. Dan setelah itu sedengar lagi kabar menjadi mahasiswa tercepat dan terbaik di program Magister S2, dan insya Allah mudah-mudahan setelah ini juga menjadi mahasiswa yang tercepat dan terbaik. Itu harapan saya. Itu doa saya sebagai dosen. Dan begitu temannya Daniel, Ibu Irna menyodorkan disertasi ini, wah luar biasa. Daniel ini meluncur. Kenapa saya katakan dan ini hebat dan patut diapresiasi? Setebal begini, ini menandakan bahwa kosakata perbendaharaan itu luar biasa banyaknya dan membutuhkan kesabaran dan ketekunan keuletan dalam penyelesaian disertasi tersebut. Itu patut diapresiasi. Dan setelah saya membaca, kok saya tidak menemukan salah ketik, dan itu juga didukung oleh promotor dan co-promotor yang hebat, Ibu Samsuduha, Pak Prof. Bahati. Ya, saya pribadi berterima kasih. Itu. Dan selaku penguji eksternal akan mempertanyakan beberapa hal yang terkait dengan disertasinya. Sangat menarik disertasinya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Motivasi Kerja serta dampaknya terhadap kinerja guru pada Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba. Jadi di sini ada 4 variabel ya. Ada variabel interpening juga. Tadi yang saya dengarkan apa kecil karena ada variabel interpening ya, sehingga mempengaruhi pengaruhnya ke variabel kinerja itu kecil. Pertanyaan saya pertama, bagaimana caranya ini Promovendus saudara Daniel untuk mengukur ya keempat variabel tersebut? Contohnya,
kita mau mengukur bagaimana jiwa seseorang, maka itu tidak mungkin akan dibelah jiwanya dilihat, tetapi akan diukur indikator-indikator, dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang menunjukkan suatu variabel tersebut. Sehingga ini harus memang jelas suatu penelitian yang bagus apabila instrumennya itu bagus. Jadi bagaimana saudara Daniel mengukur keempat variabel tersebut sehingga bisa menemukan angka-angka secara kuantitatif itu terukur dengan jelas. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Cara saya mengukur keempat variabel yang Provendus teliti itu yang pertama melakukan pengkajian literatur dari berbagai teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian dari situ dikonstruk menjadi pengembangan dimensi dan indikator, yang dari situ kemudian melahirkan item-item pernyataan yang akan disebarkan kepada responden yang menjadi penelitian Provendus. Tapi sebelum disebarkan pada responden penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validasi dan reliabilitas. Yang pertama uji validasi yang saya lakukan adalah uji validasi konstruk dengan menggunakan pakar sebagai judgment expert untuk menilai kesesuaian antara konstruk teori dengan bangunan dimensi dan indikator-indikator yang tertuang dalam angket, dan setelah itu diujikan secara empiris, dan lokasi pengujian empiris dari instrumen angket saya dari keempat variabel tersebut itu di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sinjai. Ya, lanjut. Nah, di sini juga saya melihat ini ada pengaruh langsung ya. Komunikasi organisasi terhadap motivasi kerja. Apakah ada teori yang menunjukkan bahwa komunikasi organisasi itu memang berpengaruh terhadap motivasi kerja? Bisa disebutkan? Dari hasil penelusuran Provendus sebagai dasar penentuan hipotesis terkait pengaruh langsung komunikasi organisasi terhadap motivasi kerja guru, itu ada yang mengemukakan bahwa komunikasi organisasi ini merupakan hal yang prinsip bagi manusia. Tanpa adanya atau tanpa didasari oleh komunikasi organisasi yang efektif, maka pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi itu akan simpang siur sehingga menurunkan motivasi kerja sumber daya manusia, utamanya guru di MTS Negeri Kabupaten Bulukumba. Dan ketika motivasi kerja guru menurun, maka itu juga akan berdampak pada kualitas kinerja yang dihasilkan oleh guru. Ya, bagus. Nah, setelah melakukan penelitian, maka di sini saudara Daniel itu menemukan suatu model komunikasi di madrasah negeri ya, Madrasah Sanawiyah Negeri di Kecamatan Bulukumba. Pasti menemukan bagaimana model komunikasinya di sana, sehingga itu mempengaruhi pada motivasi kerja, dan endingnya juga nanti itu akan mempengaruhi pada kinerja guru. Nah, model komunikasi seperti apa yang ditemukan di sana dan kecenderungan yang mana lebih berpengaruh? Karena dari segi dimensi itu ada saya baca, ada sistem komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, dan komunikasi vertikal. Dan bagaimana bentuk komunikasinya itu dan yang kecenderungan yang lebih berpengaruh itu yang mana? Silakan jawab. Model komunikasi yang diterapkan dalam organisasi pendidikan, utamanya di Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba, yang pertama tadi ada komunikasi vertikal, komunikasi dari atas ke bawah, dan komunikasi dari bawah ke atas. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru-gurunya, dan komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada kepala sekolahnya. Kemudian ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah komunikasi yang dilakukan antara sesama guru sebagai satu bidang profesi untuk bisa melakukan sharing terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah. Dan ada juga komunikasi diagonal atau komunikasi menyilang yang terjadi antara komunikasi yang dilakukan oleh guru dengan tenaga kependidikan. Kemudian yang paling unggul dari ketiga jenis komunikasi yang diterapkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Bulukumba adalah komunikasi horizontal. Nah, di sini bisa melahirkan asumsi bahwa
model komunikasi yang berdampak pada motivasi kerja dan kinerja guru di Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Bulukumba itu lebih mengedepankan bagaimana unsur-unsur kemanusiaan dalam melaksanakan pekerjaan di organisasi. Ya, oke. Lanjut. Ini kan calon doktor. Memang pada kesempatan ini akan diuji kemampuannya apakah layak bisa dipanggil nanti diberi gelar doktor atau tidak. Ya. Kira-kira apa gagasan saudara Daniel? Ada gagasan atau idenya bahwa komunikasi yang bagus diterapkan dalam membangun motivasi kerja sehingga kinerja guru itu meningkat, itu seperti apa? Ini gagasan calon dokter saya dengar. Baik, izinkan menjawab. Gagasan yang bisa saya utarakan terkait dengan komunikasi organisasi dan dampaknya terhadap motivasi dan kinerja guru itu bahwa ketika menerapkan komunikasi organisasi harus diseimbangkan antara komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal agar tercipta komunikasi efektif, terjadi kesepahaman di antara kedua belah pihak atau orang-orang yang bekerja sama dalam organisasi agar pekerjaan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Iya, luar biasa.